Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang TOPSIS ya. TOPSIS ini merupakan salah satu teknik yang digunakan di dalam MCDM atau Multi Criteria Decision Making. Kita akan diskusi nanti agak lebih detail dengan contoh-contohnya. Nah, sebetulnya TOPSIS merupakan salah satu yang direview oleh teman-teman. Jadi saya kira 15 menit atau mungkin kurang dari 15 menit kalau nggak salah, videonya berdurasi sekitar 11 menit. Silakan teman-teman melihat apa yang sudah dibuat oleh teman-teman yang tentang TOPSIS ya. Saya kasih alamatnya ini. Ini reviewernya adalah Septianti Laili Sofiana dan Elsa Aprilia. Oke, jadi saya taruh di chat box ya, silakan dilihat. Kita akan kembali sekitar 12 atau 13 menit. Oke. Oke, jadi baik. TOPSIS itu singkatan dari Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi teknik untuk menyusun preferensi. Preferensi itu artinya kecondongan kita terhadap sesuatu, ada beberapa pilihan. Kita mempunyai preferensi seperti apa ya. Nah, dengan memilih basisnya apa kriterianya itu similarity to ideal solution. Jadi keserupaan, kemiripan terhadap solusi ideal gitu ya. Filosofinya nanti kita jelaskan. Oke. Jadi ini sebenarnya dikembangkan oleh Yun dan Huang. Yun dan Huang tentu saja keturunan Cina ya. Yang kita akan disuruh belajar sampai ke negeri Cina. Jadi mungkin tidak harus ke negeri Cinanya, tapi terhadap orang turunan Tionghoa juga hebat gitu ya. Jadi boleh. Nah, jadi filosofinya sebetulnya TOPSIS ini adalah kita memilih alternatif yang mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif. Jadi kalau ada solusi ideal positif, maka kita mencari yang paling dekat jaraknya, ya. Dan terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi sedapat mungkin ambil solusi yang jauh sekali gitu ya, dari solusi ideal yang negatif. Jadi ibaratnya kayak apa? Amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan? Ya enggak? Kita mendorong yang baik-baik, kemudian menghindari yang jelek gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana pertimbangannya? Kan tadi dibilang jarak terdekat, jarak terjauh. Bagaimana menghitung jarak? Apa konsep yang digunakan di dalam TOPSIS? Mereka menggunakannya jarak Euclidean. Masih ingat nggak jarak Euclidean? Apa? Yang di kelas tunjukkan jarinya, tangannya. Ada yang masih ingat nggak? Euclidean distance atau jarak Euclidean. Halo. Jadi jarak Euclidean itu adalah jarak garis lurus. Ya, nanti coba kita lihat. Jadi menggunakan prinsipnya adalah jarak garis lurus dari satu titik alternatif tertentu kepada titik ideal positif dan titik terjauh dari ideal negatif. Oke. Baik. Oke, jadi ini TOPSIS ini sebetulnya merupakan salah satu MCDM ya untuk menentukan tadi ya bagaimana kita menghitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, kemudian kita
mempertimbangkan berdasarkan keseluruhan kriteria. Tadi sedapat mungkin pilih alternatif yang paling dekat terhadap solusi positif dan yang paling jauh dari solusi negatif. Itu filosofinya. Oke. Nah, kemudian kita akan memilih nanti pada akhirnya memilih dengan menggunakan kriteria di mana nilai kriteria tersebut semakin besar. Ya, jadi kita jumlahkan, maka alternatif yang memiliki nilai terbesar lah yang dianggap paling ideal gitu ya, karena sudah dipertimbangkan jarak terdekat kepada solusi ideal positif dan jarak terjauh kepada solusi ideal negatif. Kemudian dijumlahkan. Jadi yang punya nilai besar, paling besar, maka itu yang dipilih. Nah, ini untuk mengingatkan kembali ya. Jadi bagaimana menghitung jarak? Kalau Anda merancang sebuah kota, kan kira-kira Anda kan punya bangunan-bangunan ya. Nah, kalau di Amerika itu yang digunakan adalah sistem grid biasanya. Grid ya, jadi blok-blok. Ditarik garis horizontal, tarik garis vertikal, maka kita bisa membagi sebuah wilayah itu dengan blok-blok kotak-kotak gitu. Sehingga mudah untuk merancang bagaimana pengembangan kotanya, bagaimana menempatkan fasilitas, gitu ya, lebih mudah kan dengan sistem grid ini. Tapi kalau di Belanda biasanya dengan circle, lingkaran, gitu ya, kayak misalnya kota Malang itu kan dulu desainnya oleh Belanda ya, jadi ada pusat kotanya, kemudian bagian-bagian kota yang lain itu nanti mengikuti berdasarkan desain sirkular tadi. Dan hampir semua kota yang dirancang oleh Belanda seperti itu. Makanya sering ada misalnya fountain gitu ya, jadi air mancur di pusat kota, kemudian nanti yang lain-lain fasilitasnya berputar, bukan berputar, mengikuti bentuk sirkular, lingkaran. Ya, itu umum. Kalau di negara-negara di Belanda atau sekitarnya di Eropa itu seperti itu. Tapi kalau Amerika itu sistem grid seperti ini. Jadi nanti menghitung misalnya di mana kita menempatkan fasilitas umum seperti apa, seperti pemadam kebakaran dan sebagainya itu harus dihitung. Bagaimana supaya kalau ada terjadi kebakaran itu bisa lebih cepat merespons. Cara menghitung jaraknya seperti itu tadi. Jadi kalau seperti ini, maka jarak blok itu adalah fungsi penjumlahan. Jadi ini misalnya 1 ya, kemudian ini 2, ke sana 3. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau dalam matematika sering disebut dengan jarak Chebyshev. Gitu ya. Nah, kalau jarak Euclidean tadi seperti tadi, oke, misalnya ada 4 kotak tadi, kemudian kita ingin menghitung jarak dari satu titik ini ke titik ini, maka jaraknya adalah jarak garis lurus. Dia tidak perlu mau lewat mana gitu, tapi jarak Euclidean itu adalah jarak terdekat. Kalau jarak terdekat berarti jarak garis lurus. Ingat kan di rumus matematik kan jarak garis lurus begini berapa? Kita hitung di sini berapa, dikuadratkan, kemudian jarak ininya dikuadratkan, diakarkan. Rumus Pitagoras masih ingat? Kan gitu ya. Panjang garis ini adalah akar dari jumlah kuadrat ini, sisi ini, dan sisi ini. Ya, itu jarak Euclidean. Jadi dalam topsis ini, makanya kita mencari nilai jarak itu tadi akar jumlah kuadrat. Gitu ya.
Oke, yang tadi itu tadi yang saya singgung ya, Chebyshev. Oke, jadi di dalam topsis ini langkah-langkah utamanya sebenarnya tadi ada yang menyampaikan detail sampai 7, ada yang hanya 5. Itu sebenarnya apa namanya tergantung penafsirannya saja. Tapi yang pertama adalah kita tentu harus mempunyai data matriks keputusan. Setelah itu barulah kita melakukan normalisasi. Kenapa kita melakukan normalisasi? Karena dalam multi kriteria itu seringkali satuan dari kriterianya itu beda-beda. Tadi kalau harga ada dalam rupiah, ada dalam dolar gitu ya. Sementara kriteria yang lain satuannya beda-beda. Jadi kita normalisasi supaya nilainya adalah unitless, bisa diperbandingkan gitu ya, karena tidak ada satuannya gitu ya. Yang berikutnya setelah itu maka kita menghitung matriks normalisasi yang terbobot. Jadi nilai normal itu dikalikan dengan bobot masing-masing kriterianya. Karena boleh jadi nilai di kelompok harga itu kecil-kecil, tetapi kalau bobotnya besar artinya kan menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih besar ya, lebih tinggi, sehingga harus dikalikan bobotnya. Sehingga bisa mencerminkan nilai yang bisa diperbandingkan. Itu filosofinya. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai solusi ideal positif. Nilai solusi ideal positif itu apa? Kita mencari nilai terbesar tentu saja kalau di kriteria yang kita harapkan. Jadi filosofi the more the better. Semakin tinggi semakin baik. Itu yang kita pertimbangkan, kita cari nilai maksimumnya. Tapi kalau yang tidak kita kehendaki itu kita anggap cost. Kalau yang pertama tadi benefit, kalau yang tidak kita kehendaki kita anggap biaya, maka kalau biaya kan the less the better. Semakin kecil semakin bagus gitu ya, semakin kita kehendaki. Karena menyangkut hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu prinsip dari langkah 3 untuk menentukan tadi ya, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jaraknya. Setelah kita tahu solusi ideal positifnya berapa masing-masing kriteria dan solusi ideal negatifnya berapa masing-masing kriteria, maka kita menghitung jarak dari titik setiap elemen alternatif berdasarkan kriteria tertentu terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif tadi. Ya, jadi yang langkah keempat ini menghitung jaraknya. Nah, kemudian barulah kita menentukan nilai preferensinya dengan cara formula tadi, jarak negatif dibagi jarak positif dan jarak negatif. Kenapa demikian? Ya, dia anggap bahwa nilai preferensi yang dikehendaki itu bisa didekati tadi dengan filosofi yang sebesar-besarnya dekat dengan solusi ideal positif, yang sejauh-jauhnya dari solusi ideal negatif itu. Jadi itu filosofinya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ke matematika itu seperti ini. Jadi misalkan ada alternatif AI ya, di mana I itu dari 1 sampai misalnya saja M gitu ya. Itu artinya ada alternatif 1, 2, 3 sampai M. Kemudian ada kriteria kita sebut CJ misalnya ya. Kemudian CJ itu dari 1 sampai N. Ya, maka nilai di setiap elemen tadi RIJ sama dengan XIJ dibagi akar jumlah kuadratnya. Ya, jadi XIJ dari misalnya I-nya itu tadi 1, X2J, X3J itu dikuadratkan, kemudian diakarkan.
Nah, itu tentu saja kalau dengan menggunakan Excel mudah ya, lebih cepat ya. Kita membuat matriksnya lebih cepat. Tinggal copy dari satu sel, kemudian di paste ke sel yang lain. Lalu setelah itu kita menentukan solusi ideal positif dan negatif. Ada yang menyebut dengan apa namanya positive ideal solution atau PIS dan NIS. Ya, caranya bagaimana? Itu dengan mengalihkan nilai dari nilai elemen tadi dengan bobotnya. Ya, W itu adalah weight, bobot untuk alternatif I, dan RIJ adalah nilai untuk alternatif I dan kolom J. Kemudian kita dipilih ya yang nilai A positifnya mana, kemudian A negatifnya mana. Dicari dari masing-masing apa namanya kolom. Oke. Setelah itu lalu kita menghitung jarak idealnya, jarak dari solusi terhadap jarak dari elemen matriks terhadap solusi ideal. Dengan formula ini ya, jadi akar dari sigma YI positif dikurangi YIJ dikuadratkan. Kemudian jarak negatif adalah DI negatif adalah akar dari sigma YIJ dikurangi YI yang negatif. Kemudian dikuadratkan. Setelah itu barulah dihitung, kalau di sini menggunakan V ya, yaitu DI minus dibagi DI minus ditambah DI plus. Ini mencari order preference ya. Kira-kira begitu. Jadi sama tadi ya, cuman tadi pakai notasi P, di sini V. Mungkin yang tadi yang bikin orang Jawa Barat gitu ya, karena nggak bisa menggunakan V. Oke, jadi kira-kira itu filosofinya. Nah, kita bisa menggunakan contoh yang tadi ya, atau contoh baru. Nah, coba sekarang kalau sudah paham, kita berlatih dengan contoh baru ini. Ini dibaca agak panjang, tapi esensinya adalah bagaimana kita memilih laptop atau notebook terbaik kalau kita punya kebutuhan tertentu dan anggaran tertentu ya. Di sini ada 4 alternatif. Umpamakan ini ya sebagai contoh saja. Alternatif 1 itu kita sebut Asus, alternatif 2 adalah Dell, alternatif 3 adalah Acer, dan keempat adalah Toshiba. Oke, ada 4 alternatif. Kemudian kita punya data seperti ini nih. Ada 8 kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk memilih laptop atau notebook tadi ya, yaitu harga, ukuran layar, prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, Bluetooth, dan webcam. Ya. Nah, masing-masing kriteria itu punya pertimbangan. Jadi kalau harga itu harapannya itu kita negatifkan ya. Jadi dia dianggap sebagai biaya atau cost. Ukuran layar kita harapkan benefit. Jadi ingin kita maksimumkan. Jadi pertimbangan ini menunjukkan apakah itu cost atau benefit. Yang cost itu kita minimumkan, yang lainnya harus positif. Jadi dalam contoh soal ini semuanya positif kecuali harga. Oke. Nah, pertanyaannya tadi apa namanya, mana laptop yang dianggap ideal. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini ada datanya, bobotnya seperti ini. Saya kirim aja deh. Coba teman-teman kerjakan.
Oke, saya akan kirim ke grup ya. Oke, sudah saya kirim ya. Silahkan dicoba dikerjakan dalam waktu 10 menit saya kira ya. Baik, kita akan coba hitung bersama ya. Kita lanjutkan berdasarkan data tadi. Ini adalah data bobot dari setiap kriteria, dari harga sampai webcam ya. Hanya ada satu yang kita minimumkan karena dia merupakan biaya, yaitu harga. Yang lainnya kita anggap benefit. Jadi the more the better. Oke, jadi data matriks keputusan ini seperti ini ya. Jadi ada 4 kriteria nama dari laptop tersebut, kemudian kolom menunjukkan kriteria. Jadi ada 4 alternatif dengan 8 kriteria. Oke, seperti ini. Kemudian kita rubah. Salah ngambil saya. Oke. Baik. Tadi kita punya data seperti ini, kita buat matriks keputusannya, lalu kita normalisasi ya, dengan membagi nilai sel tersebut dengan akar jumlah kuadrat. Ya, XIJ dibagi akar sigma I dari 1 sampai M XIJ kuadrat. Jadi ini kita berubah semua, kita hitung. Ini sebagai contoh misalnya untuk elemen R32, R32 itu mana? R3 ya, baris ketiga dan kolom kedua. Jadi ini ya, itu dinormalisasikan ya, berarti X32 dibagi akar X12 kuadrat, X22 kuadrat, X32 kuadrat, dan X42 kuadrat. Ya, jadi diakarkan, dijumlah diakarkan. Sama dengan 4 dibagi akar 82. Dapatnya adalah 0,441 dan seterusnya. Ini dibulatkan 441. Boleh juga sebetulnya Anda membulatkan ke 0,442. Ini sebagai contoh. Kita masukkan, jadi diperolehlah matriks normalisasi. Ini ya, yang R itu adalah merupakan matriks normalisasi. Dari matriks normalisasi, langkah berikutnya adalah membuat matriks normalisasi terbobot. Oke, jadi semua elemen masing-masing dikalikan bobot kriterianya. Oke, sebagai contoh misalnya di sini formulanya YIJ sama dengan WJ dikalikan RIJ. RIJ adalah nilai normalisasi. Sementara WJ adalah bobot dari kriteria J. Ini sebagai contoh misalnya untuk Y32 artinya elemen dari baris ketiga kolom kedua itu adalah R32 dikalikan W2. Itu ya. Jadi Y32-nya adalah 0,05 dikalikan
bobotnya, maksud saya bobotnya adalah 0,05, nilainya tadi 0,4417 dan seterusnya. Jadi diperoleh Y32-nya adalah 0,022, 086 dan seterusnya. Jadi ini bisa dimasukkan di elemen 32. Ini matriks normalisasi, ini matriks normalisasi terbobot. Oke, jadi ini masukkan sini ya, 0,022. Sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi di setiap kriteria kita mencari, ini solusi-solusinya. Untuk kriteria harga alternatif 1 0,143, kemudian alternatif kedua 0,179 dan seterusnya, karena ada 4 alternatif. Untuk kriteria harga, maka solusi ideal positifnya adalah yang paling besar kan ya, yaitu 0,179. Jadi di sini maksimum 0,179. Sementara untuk kriteria kedua, nilai maksimum terbesar adalah 0,027. Oke. Ya, jadi itu oke, baik. Semua diisi, kemudian dengan cara yang serupa kita menentukan solusi ideal negatif. Untuk kriteria harga yang paling kecil adalah 0,071. Jadi kita tentukan di sini adalah nilai terkecilnya di setiap kriteria. Ya, jadi ini adalah PIS, Positive Ideal Solution. Sementara yang ini adalah NIS, Negative Ideal Solution. Setelah itu kita menghitung jarak terhadap solusi ideal tadi. Ya, berapa jarak solusi terhadap solusi ideal positif dan berapa jarak terhadap solusi ideal negatif. Jadi misalnya di sini di 3 plus ya, artinya terhadap kriteria ketiga, kriteria alternatif ketiga itu, maka akar dari selisih dari nilai sel tersebut terhadap sel paling besar ya. Jadi kemudian semuanya dihitung. Misalnya D3 itu berarti Y1 plus dikurangi Y31 karena ini menghitung 3 kita ya. Kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah Y2 plus dikurangi Y32 dikuadratkan. Demikian seterusnya. Maka D3 plus kita peroleh 0,0523 dan seterusnya. Ini ya. Kemudian dengan cara yang sama kita mencari D1 plus, D2 plus, dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 alternatif, maka artinya ada D4 plus. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Yang berikutnya adalah jarak solusi ideal negatif terhadap alternatif yang bersangkutan. Jadi misalnya ini sini kita menghitung jarak solusi ideal negatif untuk alternatif 3 ya. Maka kita menggunakan formula tadi, diperoleh nilai D3 minus itu adalah 0,120 dan seterusnya. Kita mendapatkan nilai semua jarak solusi ideal negatif seperti ini. Oke. Setelah kita dapatkan jarak solusi ideal, maka kita menghitung nilai V-nya. V itu adalah D minus dari alternatif tersebut dibagi D minus ditambah D plus. Gitu ya. Jadi misalnya di sini V3 artinya untuk kriteria yang 3 X.
alternatif 3 adalah D3 minus dibagi D3 minus plus D3 plus. Oke, jadi dengan formula ini maka kita bisa menghitung dapatnya adalah 0,6977 dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan maka kita peroleh V1-nya berapa, ini kan nilai setiap alternatif ya. V2-nya 0,62 dan seterusnya, V3 0,69 dan seterusnya. Jadi dari hasil perhitungan ini maka V yang paling besar adalah V mana? V3 ya. Ya, karena dia positif terbesar. Jadi urutannya adalah 3, kemudian 2, lalu 1, dan terakhir adalah alternatif keempat. Gitu ya. Jadi dalam contoh soal ini seperti itu. Ya, V3, V2, V1 dan seterusnya. Oke. Oleh karena itu, maka dengan menggunakan topsis, maka A3 yang terpilih yaitu Toshiba. Karena nilainya paling besar. Mudah ya sebetulnya ya. Metode topsis itu mudah, tetapi tentu saja kalau manual lumayan melelahkan. Apalagi kalau misalnya jumlah alternatifnya lumayan banyak. Jadi akan membutuhkan perhitungannya cukup panjang. Meskipun formulanya sederhana. Baik, kira-kira itu yang utama dari topsis. Jadi ini sebetulnya sebuah metode untuk mencari solusi terbaik dalam multi criteria decision making dengan filosofi kita mencari alternatif yang dianggap memiliki jarak paling dekat terhadap solusi ideal positif dan jarak paling jauh terhadap solusi ideal negatif. Jadi kita sedapat mungkin mengambil solusi yang dianggap paling mendekati idealnya, gitu ya, dari secara positif. Itu filosofi dari topsis. Ya, kenapa banyak dipakai? Ya, ada beberapa alasan. Satu, konsepnya sebenarnya kan relatif sederhana dan mudah dipahami. Jadi yang namanya solusi ideal atau solusi optimum atau terbaik dalam pengertian topsis ini adalah solusi yang memberikan jarak paling dekat kepada solusi ideal positif dan jarak solusi paling jauh terhadap solusi ideal negatif. Lalu alasan kedua, perhitungannya relatif sebetulnya mudah gitu ya. Jadi dengan menggunakan spreadsheet juga bisa. Kemudian ini bisa dipakai untuk sebagai alat pengukur dari setiap alternatif. Oke. Dan tentu saja dengan hal tersebut hasil yang diperoleh bisa lebih cepat. Oke. Nah, apa kekurangannya atau kelemahannya? Ya, penentuan bobot prioritas itu datang seketika dari si pengambil keputusan. Jadi bagaimana caranya menentukan itu topsis tidak peduli, pokoknya harus ada bobotnya gitu ya. Apakah bobotnya dianggap sama ataupun berbeda itu tidak dibahas dengan topsis. Topsis hanya menggunakan bobot untuk dasar perhitungan, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menilai alternatif-alternatif tersebut? Kita anggap, jadi misalnya tadi ya, ada yang contoh pertama itu kita menggunakan penilaian desain itu excellent, good, average, dan sebagainya gitu. Tetapi bagaimana implementasinya kita hanya memudahkan saja dengan pemberian angka. Tetapi caranya seperti apa nggak ada. Oke. Kemudian bagaimana menstrukturkan masalah, ini yang ketiga yang bisa menjadi keberatan dalam penggunaan topsis ini. Di dalam topsis tidak ada perbedaan hierarkis gitu ya. Jadi mana
kriteria yang mempunyai tingkat kepentingan lebih tinggi, lebih rendah, atau dia merupakan bagian integral dari faktor-faktor tertentu tidak dijelaskan gitu. Dan semua kita anggap setara. Nah, di sini sering menjadi kelemahan karena apa? Karena dalam keputusan manajemen ataupun bisnis itu seringkali kita dihadapkan kepada ketidaksetaraan dalam kriteria yang kita jadikan pertimbangan, ya. Jadi Topsis belum mengakomodasi hal tersebut. Baik, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan untuk metode Topsis. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan artinya Anda semua paham ya. Ada? Sejauh ini di kelas belum ada yang ingin bertanya lagi, Pak. Baik, baik, tidak apa-apa. Nanti bahannya saya share di grup ya, mohon dipelajari. Minggu depan kita akan lanjutkan diskusi. Tolong dipelajari metode elektrik ya. Baik, Pak. Lihat video yang sudah dibuat teman-teman Anda sendiri. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan ke mereka sehingga bisa kita saling belajar ya. Jadi minggu depan kita akan diskusikan lagi. Oke. Jangan lupa mengisi presensi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Tatang. Ya, sama-sama.